Misteri Dewi Lanjar dan Ibu Ratu Kidul. Sedulur-sedulurku, secara pandangan umum mereka berdua bagian dari kemusyrikan agama. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan mereka ini salah satu ratu yang menyediakan pesugihan. Namun, bila Anda faham tentang ketauhidan dan kekuasaan ilmu Allah, mereka adalah bagian Abdul Jumud setingkat waliullah. Sedulur-sedulurku, Ibu Ratu Kidul atau Ratu Penguasa Laut Selatan mempunyai beragam versi. Seperti halnya pandangan luar Jawa yang mengatakan bumi Jawa adalah tanah raja. Namun sewaktu ditanya, raja siapa? Raja siapa saja yang ada di tanah Jawa? Mereka tidak bisa menjawab. Pandangan ini sama halnya dengan Ibu Ratu Kidul dalam hakikat yang ada. Dalam legenda di seluruh dunia, Ibu Ratu Kidul itu ada melegendaris. Yang pertama, Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah ratu dari semua ratu bangsa Ahlus Simar, turun di zaman ketauhidan. Lalu Ratu Kidul Hizib Azrak. Beliau menguasai Laut Selatan bagian Baghdad dan sekitarnya. Beliau juga bagian dari tangan Ratu Bilqis. Lalu Ratu Naga Biru Lapis III. Beliau salah satu ratu Tetemit sebelum Wali Songo dan pernah menduduki sebagai penguasa Laut Selatan. Ratu Naga Biru salah satu dari guru semua ratu pantai selatan yang ada di Pulau Jawa. Dewi Nawang Wulan, Nawang Sari, beliau berdua putri dari Prabu Siliwangi dari Ratu Palaga Inggris, bangsa Ahmar Seleman, yang pada akhirnya ngahyang dan menjadi penguasa Laut Selatan bagian Jawa Barat dan Cilacap. Dewi Nawang Wulan, istri dari Joko Tarub, menguasai bagian Laut Selatan Jawa Tengah dan Solo, Surakarta. Siti Fatimah Demak Bintoro, beliau salah satu putri Prabu Siliwangi dari keluarga Demak Bintoro, yang akhirnya ngahyang dan menjadi penguasa Laut Selatan bagian Ngayogyakarta. Dewi Kencana Wungu, istri dari Joko Tingkir, penguasa Laut Selatan bagian Wonosobo dan Magelang. Dewi Andini, putra dari Ibu Ratu Kidul Nawang Wulan bin Prabu Siliwangi yang menguasai bagian Tasik dan sekitarnya. Nyi Blorong, putri Prabu Siliwangi dari Ratu Seleman yang menguasai bagian Cilacap dan Pulau Penyu atau Nusa Kambangan. Lalu Ratu Sejagat Alam dan putrinya menguasai dari 7 generasi dan paling lama menduduki Ratu Pantai Selatan, terhitung dari zaman Togok, Adi Seleman Lelembut, dan baru ngahyang pada zaman Wali IX atau Wali Songo. Sedangkan Dewi Lanjar atau Siti Hajah Khadijah binti Pangeran Demak, Raja Pulau Sareng, beliau adalah Ratu Tunggal yang menguasai Laut Utara, Pantura. Dewi Lanjar ini pernah menjadi istri dari Mbah Kuwu Cokrobuwono asal Cirebon yang menempati Pulau Selamaran, Pekalongan. Nah, dari semua ibu ratu tersebut, kita hanya paham satu Ibu Ratu Kidul, yaitu era Wali Songo, Dewi Nawang Wulan dan Nyi Blorong. Nah, sekedar ulasan kecil, kami akan ceritakan kronologi perjalanan Ibu Dewi Nawang Wulan dan Dewi Lanjar di era yang sama. Dalam nasab atau sifat keturunan, Tuhan telah menjadikan dua arah yang saling berseberangan tapi satu ikatan, yaitu dari Anwas dan Anfus. Dari keduanya melahirkan dua jalur yang berbeda, turun ke para nabi sampai turun ke Sang Hyang.
Dari nasab Nabi menghadirkan keturunan para waliullah, dan dari nasab sang yang menurunkan para ahlul batin atau kesaktian. Dan dari perjalanan ahlul batin, Tuhan menempatkan keturunan sang yang ini ke sifat penjaga alam atau disebut Abdul Jumud, bangsa lelembut. Sedangkan dari nasab sampai ke Nabi, Tuhan menciptakan sifat khalifah atau pemimpin umat. Secara ilmu tauhid, seluruh bangsa Abdul Jumud diciptakan sebagai pendamping kekuatan Wali Songo, sebab mereka tercipta sebagai hamba Abdul Jumud dan hanya tunduk terhadap bangsa Atop. Adapun Abdul Jumud di sini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok Abyad putih dan kelompok Aswad hitam. Sama seperti manusia, baik, lembut, anarkis, jahat. Kisah Ibu Ratu Dewi Nawangwulan dalam hidupnya, beliau pernah dinikahi oleh beberapa waliullah konon, diantaranya Syekh Abdurrahman atau Pangeran Panjunan, Ki Gede Pleret, Arya Penangsang, Raja Samudra, Pangeran Bulakamba, Arya Bengah, dan yang terakhir Kanjeng Sunan Kalijogo. Adapun Dewi Lanjak pernah dinikah oleh Raja Mataram, yaitu Bagus Ampel, Pangeran Samudra, Arya Sobo Kingking, dan terakhir Mbahku Cokro Buwono kedua. Penguasa laut ini masih golongan Sanghyang atau Abdul Jumud lelembut. Lalu bagaimana dengan pandangan orang umum dalam menyikapi mereka yang konon sebagai lambang pesugihan? Dulur-dulurku, dalam ilmu tauhid dijelaskan bahwa Tuhan akan membagi rezekinya di tiga golongan: para nabi seturunannya atau manusia, bangsa jin dan lelembut. Dari perjalanan rezeki ini yang diberikan oleh Tuhan, hanya para lelembutlah yang mampu mengendalikan keuangan, sebab mereka tercipta sebagai hamba yang selalu memakai aturan. Sedangkan bangsa nabi, wali atau manusia, serta bangsa jin semuanya lebih memasrahkan hartanya demi agama, perjalanan secara hukum agama. Jadi masuk akal secara pandangan hukum bila para Abdul Jumud lebih memperkaya dalam hal materi daripada sifat manusia atau jin, sehingga dengan sifat anarkis dan nafsu syahwatnya para manusia dan jin, mereka yang kurang iman memohon kepada para Abdul Jumud. Nah, di sini proses terjadinya pesugihan manusia dan jin memaksa kehendak seperti secara lahiriah. Mereka masuk dalam sifat rentenir. Semakin kita masuk, semakin hidup kita hancur. Adapun bangsa Abdul Jumud tinggal menerima segala apa yang dijanjikan manusia bejat dan tidak bermoral. Sudah jelas bahwa Tuhan telah membagi rezekinya dengan cara kasbi, tapi ada saja manusia dan jin memakai caranya sendiri dengan wasilah bangsa lainnya. Maka secara hukum sah para Abdul Jumud menuntut kita sekian. Inilah susunan alam. Menurut kitab, bumi tercipta bagi manusia dan jin, juga lelembut dan Ahmad, serta bangsa Abdul Jumud lainnya. Bumi tercipta 7 lapis astral atau hijab dan mempunyai 70 alam yang berbeda sampai ke tingkat alam kubur. Dan dalam beribadah hanya manusia, jin, serta bangsa malaikat yang ibadahnya sama, mengikuti al-hadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun alam kedua disebut bangsa Toko atau siluman Seleman, yang dipimpin oleh Ratu Sejagat atau zaman ini disebut sebagai era kegelapan. Alam atas ketiga disebut Adlun atau masa akhir, dihuni oleh naga dan dipimpin oleh Raja Naga Biru. Alam ini akan menyatu bersama kita atau manusia di hari akhir kiamat, sebab sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Semua makhluk kun atau naga besar akan bermunculan seiring zaman akhir mulai terbuka. Alam keempat disebut Asra. Alam ini dikepalai oleh istri Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Ratu Bilqis. Alam kelima disebut Sayatin atau setan. Alam ini disebut alam penghancur jin dan manusia. Adapun alam seterusnya dihuni oleh bangsa wali yang sudah wafat maupun belum, yaitu alam bari dan alam turobi. Alam di atasnya lagi dihuni para nabi dan malaikat serta seterusnya. Jadi salah bila kita berpikir apapun bangsa halus disebut bangsa jin, sebab masih banyak alam lain yang kita tidak paham.
Seperti ucapannya Imam Ibnu Salam, sesungguhnya alam yang ada di seluruh alam jagat ini mempunyai 600 alam yang berbeda dan semua terpenghuni dengan makhluknya dengan sifat berbeda pula. Namun alam yang paling mulia di hadapan Allah adalah alam manusia atau dunia. Sebab alam dunia tempatnya derajat dan alam mulia pula terlahir adanya para nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Matur sembah nuwun, sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sakum dumateng.